Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan. Namun takdir membawanya pada pernikahan yang tidak biasa, dengan seorang wanita berusia 95 tahun. Lebih mengejutkan lagi, beberapa bulan setelah pernikahan, sesuatu yang mustahil terjadi. Wanita itu dinyatakan hamil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa rahasia di baliknya? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Di sebuah gubuk reot, seorang pemuda duduk bersimpuh di atas sajadah. Matanya terpejam, air matanya jatuh membasahi pipi. Ya Allah, aku tak meminta kekayaan. Aku hanya ingin jalan keluar dari kesulitan ini. Tangannya terangkat tinggi, hatinya pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Rizky, pemuda 19 tahun itu, telah lama hidup dalam kesendirian. Orang tuanya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan dirinya tanpa sanak saudara. Setiap hari, ia bekerja serabutan, sekadar untuk bisa makan. Namun, malam ini hatinya bergetar. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia tidak tahu bahwa doa yang dipanjatkannya malam ini akan segera dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi menjelang, Rizky berjalan menyusuri jalanan desa dengan langkah lelah. Ia mencari pekerjaan, seperti biasa, berharap ada orang yang membutuhkan tenaganya. Di ujung desa, ia berhenti di depan rumah besar yang megah namun sunyi. Itu adalah rumah Bu Marni, seorang wanita kaya yang sudah lama hidup sendiri. Pagar tinggi menjulang, namun halaman rumah dipenuhi rumput liar yang tak terurus. Rizky mendekat dan mengetuk gerbang perlahan. Tak lama kemudian, pintu terbuka, menampakkan sosok wanita tua dengan mata yang sendu. "Siapa kamu, Nak?" Suara parau itu terdengar lembut. "Saya Rizky, Bu. Apakah Ibu butuh seseorang untuk membersihkan halaman ini?" Bu Marni menatapnya lama, seolah sedang berpikir tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar halaman yang kotor. "Masuklah, Nak, aku ingin bicara denganmu," kata Bu Marni akhirnya. Rizky terkejut. Ia hanya berharap mendapat pekerjaan, bukan dipanggil masuk ke dalam rumah megah ini. Ia melangkah masuk, merasakan aura dingin yang aneh dalam rumah itu. Ruangan besar itu penuh perabot mewah, tetapi terasa kosong dan sunyi. "Sudah lama aku hidup sendirian. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang peduli." Suara Bu Marni bergetar. Rizky hanya bisa mendengar dalam diam. Hatinya tersentuh dengan kesedihan yang terpancar dari wanita tua ini. "Aku tidak butuh pekerja, Nak," lanjutnya, menatap mata Rizky dalam-dalam. "Aku ingin kamu menikah denganku." Jantung Rizky seolah berhenti berdetak. "Menikah?" gumamnya lirih. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Udara terasa semakin berat, seolah seluruh dunia menunggu jawaban Rizky. "Aku tahu ini sulit dipercaya, Nak, tapi aku ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga sebelum aku pergi." Kata-kata itu menusuk hati Rizky, membuatnya terdiam dalam kebingungan. "Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin seseorang di sisiku di sisa hidupku." Rizky menggenggam tangannya, otaknya berpikir keras. Pernikahan? Dengan wanita yang berusia 95 tahun? Tapi di balik kebingungannya, ia teringat doa-doanya setiap malam. Apakah ini jawaban dari Allah? Dengan tarikan napas panjang, ia berkata lirih, "Baik, Bu, aku terima." Beberapa hari kemudian, pernikahan sederhana itu digelar tanpa pesta meriah. Tidak ada keluarga, tidak ada tamu undangan, hanya saksi dan penghulu. Bu Marni tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian. "Terima kasih, Nak,"
Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku saat ini, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Rizky hanya mengangguk. Masih sulit baginya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Warga desa mulai berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kenapa pemuda itu menikahi nenek sepuh itu? Apa dia hanya mengincar hartanya? Namun, Rizky tidak peduli. Ia sudah mengambil keputusan, dan ia akan menjalani apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan perlahan Rizky mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Bu Marni memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, seolah ia adalah keluarga yang telah lama hilang. Tapi di dalam hatinya, Rizky merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya itu. Setiap malam, Bu Marni selalu mengurung diri di kamar dengan cahaya lilin yang remang-remang. Suara lirih terdengar dari dalam, seperti seseorang yang sedang berdoa atau berbicara sendiri. Rizky penasaran, tetapi ia memilih diam. Ia tidak tahu bahwa misteri besar akan segera terungkap. Pagi itu, Rizky terbangun lebih awal dari biasanya. Ia melangkah keluar kamar dan melihat Bu Marni duduk termenung di kursi kayu tua di teras rumah. Wajahnya terlihat pucat. Tangannya menggenggam perutnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Ibu baik-baik saja?" tanya Rizky, mendekatinya dengan khawatir. Bu Marni menoleh. Senyum tipis terukir di wajahnya, tetapi terlihat jelas ada sesuatu yang mengganggunya. "Nak, aku merasa aneh. Aku sering mual dan tubuhku terasa lemah akhir-akhir ini." Rizky mengernyit, merasa ada yang tidak biasa dengan perkataan itu. "Mungkin ibu hanya kelelahan. Mari kita pergi ke dokter," katanya lembut. Bu Marni mengangguk, dan tanpa mereka sadari, jawaban yang akan mereka terima di klinik akan mengubah segalanya. Mereka tiba di klinik desa yang sederhana, di mana Dokter Hasan sudah menunggu mereka. Dokter itu mengenal Bu Marni sejak lama, dan ia terlihat khawatir dengan kondisinya. Setelah beberapa pertanyaan, Dokter Hasan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Waktu terasa berjalan lambat saat dokter memeriksa perut Bu Marni dengan stetoskop dan mesin USG tua yang ada di klinik itu. Namun, tiba-tiba, ekspresi Dokter Hasan berubah drastis. Matanya membelalak, tangannya sedikit gemetar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rizky yang menyadari keanehan itu segera bertanya, "Ada apa, Dok?" Dokter Hasan menarik napas dalam, menatap Rizky dan Bu Marni dengan penuh kebingungan. "Bu Marni, Anda hamil." Ruangan itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Bu Marni menatap dokter dengan mata penuh kebingungan. Rizky merasa darahnya seolah berhenti mengalir. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Dok, Anda pasti bercanda, kan?" Suara Rizky bergetar. Dokter Hasan menggeleng pelan. Ekspresinya tetap serius. "Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun. Ini tidak masuk akal. Tapi hasil pemeriksaan ini jelas. Tidak mungkin," bisik Bu Marni. Tangannya menyentuh perutnya yang masih datar. Rizky hanya bisa terdiam, merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 95 tahun bisa hamil? Kabar tentang kehamilan Bu Marni menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Para warga mulai bergunjing di warung, di ladang, bahkan di masjid setelah sholat. "Ini tidak mungkin. Ini pasti sihir atau kutukan," seru salah satu warga. "Mungkin Rizky hanya mengarang cerita agar bisa mendapatkan warisan," ujar yang lain. Rizky dan Bu Marni tidak bisa keluar rumah tanpa merasakan tatapan tajam dan bisikan orang-orang. "Aloh, apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Rizky dalam sujudnya setiap malam. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam semakin larut, tetapi Rizky tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, memandangi Bu Marni yang sudah terlelap di tempat tidurnya. "Apa mungkin ini adalah jawaban dari doaku?" pikirnya dalam hati. Ia selalu berdoa meminta keluarga, meminta rezeki yang cukup, meminta jalan keluar dari kesulitan. Tapi, tidak pernah terpikir olehnya bahwa jawabannya akan datang dalam bentuk seperti ini. Ia menggenggam tangannya, hatinya mulai merasa takut dan bingung.
Apakah ini ujian atau tanda dari Allah? Keesokan harinya, Rizky menemui Dokter Hasan untuk mencari jawaban. "Dok, apakah mungkin terjadi kesalahan?" tanyanya dengan suara pelan. Dokter Hasan menggeleng. "Saya sudah memeriksa berulang kali. Tidak ada kesalahan." Rizky menghela napas dalam, mencoba mencerna kenyataan yang ada. "Kalau begitu, apa penjelasan medisnya?" lanjutnya. Dokter Hasan menggeleng lagi, kali ini lebih ragu. "Secara medis, ini tidak mungkin. Tidak ada wanita seusia Bu Marni yang masih bisa hamil." "Lalu bagaimana ini bisa terjadi?" bisik Rizky, semakin bingung. Malam itu, Rizky duduk di sudut rumah, memikirkan segala kemungkinan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada misteri yang belum terungkap. Bu Marni, apakah ia menyembunyikan sesuatu? Ingatannya kembali ke malam-malam sebelumnya, di mana ia sering melihat Bu Marni berbisik dalam doa yang aneh. Setiap malam, ia duduk dengan lilin menyala, berdoa dalam bahasa yang Rizky tidak mengerti. Apakah ini berkaitan dengan kehamilan yang mustahil ini? Rizky harus mencari jawaban, dan ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mengawasi Bu Marni lebih dekat. Sejak hari itu, Rizky mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Marni lebih cermat. Setiap malam, setelah ia masuk kamar, Bu Marni selalu pergi ke ruangan kecil di ujung rumah. Rizky mencoba untuk menguping, tetapi hanya terdengar suara lirih yang samar. Apa yang sebenarnya dilakukan Bu Marni setiap malam? Pikirnya dengan rasa penasaran yang semakin besar. Akhirnya, suatu malam, ia memutuskan untuk mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Apa yang ia lihat membuat dadanya berdebar keras dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bu Marni duduk di lantai, memegang sesuatu di tangannya. Dan itu bukan hanya doa biasa. Rizky menahan napas, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Di tangannya, Bu Marni memegang selembar kertas kuno dengan tulisan-tulisan aneh. Di depannya, sebuah botol kecil berisi cairan berwarna gelap berkilauan di bawah cahaya lilin. "Apa ini?" gumam Rizky dalam hati, semakin takut. Tiba-tiba, tanpa diduga, Bu Marni menoleh ke arah pintu. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Rizky melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat di mata Bu Marni sebelumnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Rizky terkejut. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mata Bu Marni menatapnya tajam, seolah menyadari bahwa Rizky telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. "Nak, kenapa kau di sini?" Suara Bu Marni terdengar lebih dalam, berbeda dari biasanya. Rizky menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja," jawabnya, berusaha terdengar normal. Bu Marni tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat bulu kuduk Rizky berdiri. "Aku baik-baik saja. Nak, masuklah, istirahatlah. Malam sudah larut." Rizky mengangguk pelan dan melangkah pergi, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Apa yang baru saja ia lihat? Apa arti dari tulisan kuno itu? Ia tahu satu hal, kehamilan Bu Marni bukanlah sesuatu yang biasa. Sejak kejadian itu, Rizky semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Bu Marni dengan lebih hati-hati. Setiap malam, ia masih mendengar suara lirih dari ruangan kecil di ujung rumah. Ia tidak berani bertanya langsung. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diungkap begitu saja. Siang hari, ia pergi menemui Dokter Hasan, mencoba mencari jawaban lain. "Dok, apakah mungkin ada sesuatu selain faktor medis yang menyebabkan kehamilan ini?" tanyanya hati-hati. Dokter Hasan terdiam sesaat, lalu menatapnya serius. "Maksudmu, sesuatu di luar nalar?" Rizky mengangguk. "Aku tidak tahu, Dok, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari ini." Dokter Hasan menarik napas panjang. "Kalau begitu, aku akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku akan mencari tahu." Namun, sebelum jawaban ditemukan, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Rizky sedang duduk di teras,
memikirkan semua hal yang telah terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan dari dalam rumah. Ia berlari masuk dan menemukan Bu Marni tergeletak di lantai, menggenggam perutnya dengan wajah penuh kesakitan. "Ibu, apa yang terjadi?" teriak Rizky, panik. Bu Marni membuka matanya perlahan, menatapnya dengan ekspresi aneh. "Nak, waktunya sudah dekat," bisiknya dengan suara lemah. "Apa maksud ibu?" Rizky semakin bingung. "Aku harus mengatakan yang sebenarnya." Sebelum Rizky bisa bertanya lebih lanjut, tubuh Bu Marni mulai bergetar hebat. Dan saat itulah, sesuatu yang mustahil terjadi di depan mata Rizky. Perlahan, tubuh Bu Marni yang berusia 95 tahun mulai terlihat berbeda. Keriput di wajahnya mulai memudar. Rambut putihnya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Rizky melangkah mundur, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ibu, apa yang terjadi pada ibu?" Suaranya bergetar. Bu Marni tidak menjawab, hanya menutup matanya dan menarik napas panjang. Saat ia membuka matanya kembali, wajahnya sudah jauh lebih muda, seperti seorang wanita berusia 40-an tahun. Rizky terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Apa yang baru saja ia saksikan? "Nak, aku bukan manusia biasa." Suara Bu Marni terdengar lebih dalam, tetapi tetap lembut. Rizky masih sulit mencerna semuanya. Tubuhnya terasa lemas. "Ibu, apa maksudnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Bu Marni tersenyum tipis. "Aku sudah hidup lebih lama dari yang kau kira." "Lebih lama? Maksud ibu?" "Lebih dari 95 tahun." Bu Marni mengangguk pelan. "Aku telah melewati lebih dari 1 abad." Rizky membeku. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa hubungan semua ini dengan kehamilan ibu? Bu Marni menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. "Karena aku telah diberikan sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki manusia biasa. Dan inilah awal dari kebenaran yang selama ini tersembunyi." Rizky mencoba tetap tenang, meskipun otaknya berputar mencoba memahami semuanya. "Ikut aku, Nak. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Dengan langkah pelan, Bu Marni berjalan menuju ruang kecil tempat ia sering menghabiskan malamnya. Ia membuka pintu itu dengan kunci tua, mengungkapkan ruangan yang penuh dengan benda-benda aneh. Di sana, ada lembaran-lembaran kuno, botol berisi cairan berwarna aneh, dan kitab tebal dengan tulisan yang tidak dikenali. Rizky melangkah masuk, merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan itu. "Apa ini, Bu?" tanyanya dengan hati-hati. Bu Marni menatapnya tajam. "Ini adalah rahasia yang telah kujaga selama lebih dari 100 tahun. Dulu, aku adalah seorang wanita biasa, sama seperti lainnya. Namun, suatu hari, aku menemukan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya." Bu Marni mengambil sebuah kitab tua dengan sampul berwarna keemasan. Di dalam kitab ini terdapat pengetahuan yang tidak semua orang bisa ketahui. Rizky menatap kitab itu dengan perasaan tidak menentu. "Karena kitab ini, aku diberikan kesempatan untuk tetap hidup lebih lama, tetapi dengan harga yang harus dibayar." "Apa harga yang harus dibayar?" Rizky bertanya dengan suara pelan. Bu Marni menutup matanya sesaat sebelum menjawab. "Aku tidak bisa mati sebelum takdir terakhirku terpenuhi." Rizky menatap Bu Marni tanpa berkedip. Tubuhnya terasa semakin dingin. "Apa maksudnya, takdir terakhir?" Suaranya hampir berbisik. Bu Marni menghela napas panjang. Tatapannya menerawang jauh. "Aku telah melewati berbagai zaman, berbagai kehidupan, tetapi selalu sendirian. Aku telah diberikan kehidupan panjang, tetapi tidak kebahagiaan sejati. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya," ia menatap perutnya yang kini telah mengandung, "adalah dengan melahirkan anak ini." Rizky merasakan sesuatu dalam dadanya bergetar kuat. Anak yang akan lahir ini bukan anak biasa, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, lebih berbahaya. Rizky masih berdiri kaku di dalam ruangan penuh benda-benda aneh itu.
Kata-kata Bu Marni masih terngiang di kepalanya. Aku tidak bisa mati sebelum takdir terakhirku terpenuhi. Ia menatap perut Bu Marni yang semakin membesar. Anak ini, siapa dia sebenarnya? Suaranya terdengar serak. Bu Marni menatap perutnya sambil tersenyum tipis. Dia bukan hanya anakku, Rizky. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah ditunggu selama berabad-abad. Rizky merasa napasnya semakin berat. Pikirannya bercampur aduk. Ibu, aku tidak mengerti. Apa yang terjadi sebenarnya? Bu Marni menutup kitab tua di hadapannya, kemudian menatap Rizky dalam-dalam. Dulu, sebelum aku seperti sekarang, aku hanyalah seorang gadis biasa. Tapi aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya manusia ketahui. Sebuah pengetahuan yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Rizky semakin kebingungan. Apa maksud ibu? Aku menemukan cara untuk tetap hidup melewati batas waktu yang seharusnya. Namun, keabadian itu datang dengan sebuah syarat. Aku harus melahirkan anak yang telah ditakdirkan dalam ramalan lama. Rizky merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ramalan? Ramalan apa, Bu? Bu Marni mengambil selembar kertas tua dari laci kayu di sudut ruangan. Tulisan di atasnya sudah mulai pudar, tetapi masih bisa terbaca. Di dalam ramalan ini tertulis bahwa akan ada seorang wanita yang hidup lebih dari 1 abad. Ia akan mengandung seorang anak yang bukan anak biasa. Anak itu akan menjadi penanda sesuatu yang besar akan terjadi. Rizky menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Apa yang akan terjadi? Tanyanya pelan. Bu Marni menatapnya dengan penuh arti. Aku sendiri belum tahu, tapi aku tahu satu hal. Ketika anak ini lahir, dunia tidak akan sama lagi. Malam itu, Rizky sulit tidur. Ia teringat semua yang baru saja didengarnya. Kehamilan yang mustahil, usia Bu Marni yang sebenarnya, ramalan misterius. Ketika ia mulai memejamkan mata, sebuah suara berbisik di telinganya. Rizky, Rizky. Ia tersentak bangun, matanya menatap sekeliling kamar dengan waspada. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dia akan datang. Bersiaplah. Rizky merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang berbicara? Esok harinya, Rizky terkejut melihat sesuatu yang aneh. Perut Bu Marni terlihat jauh lebih besar dari kemarin. Bu, kenapa perut ibu tiba-tiba membesar dengan sangat cepat? Tanyanya cemas. Bu Marni tersenyum tipis. Aku juga tidak tahu, Nak, tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhku. Rizky mulai khawatir. Ini bukan kehamilan biasa. Ia segera pergi menemui Dokter Hasan untuk meminta pemeriksaan ulang. Namun, hasilnya justru semakin membingungkan. Ini tidak masuk akal. Gumam Dokter Hasan, menatap layar USG dengan raut wajah tegang. Janin ini berkembang jauh lebih cepat dari seharusnya. Rizky menatap layar itu, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rizky mencoba menenangkan pikirannya, tetapi sesuatu terus mengganggunya. Bagaimana mungkin kehamilan bisa berkembang dalam hitungan hari? Malam itu, ia mengendap-endap menuju kamar Bu Marni, mencoba memastikan keadaannya. Namun, saat ia berdiri di depan pintu, ia mendengar sesuatu dari dalam. Denyut jantung. Tapi bukan hanya satu. Ada suara lain yang terdengar dari dalam perut Bu Marni, seperti bisikan yang asing. Rizky merasakan tubuhnya bergetar. Apa yang sebenarnya dikandung oleh Bu Marni? Waktu berlalu lebih cepat dari yang Rizky sadari. Perut Bu Marni semakin besar setiap harinya. Hingga suatu hari, rasa sakit itu datang. Rizky, waktunya sudah dekat. Suara Bu Marni terdengar lirih. Rizky langsung membopongnya ke klinik. Tetapi Dokter Hasan terkejut melihat kondisinya. Ini bukan seperti persalinan biasa. Gumamnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Seluruh ruangan terasa mencekam. Malam itu,
Kelahiran yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad akhirnya akan terjadi. Saat proses persalinan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi di luar klinik. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah menjadi kehitaman. Angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan tanpa arah. Para warga mulai keluar rumah, melihat ke atas langit dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Bisik salah seorang warga. Di dalam ruangan, Bu Marni berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Dokter Hasan mencoba menenangkan. Tetapi bahkan ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rizky menggenggam tangan Bu Marni erat-erat. "Ibu, bertahanlah." Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema. Namun suara itu bukan seperti bayi biasa. Tangisannya terdengar dalam dan bergema, seolah mengguncang seluruh ruangan. Rizky menatap bayi itu dengan napas tersengal. Matanya tidak seperti mata manusia biasa. Tatapannya tajam, seolah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan. "Anak ini," gumam Dokter Hasan dengan suara penuh ketakutan. Bu Marni tersenyum lemah, menatap bayi itu dengan penuh haru. Akhirnya, dia telah lahir. Rizky merasakan sesuatu dalam hatinya, sebuah firasat bahwa dunia baru saja berubah untuk selamanya. Rizky masih berdiri kaku, menatap bayi yang baru saja lahir. Suaranya masih menggema di ruangan itu, membuat Dokter Hasan dan perawatnya bergidik ngeri. Tangisannya lebih dalam, lebih berat, seolah bukan suara bayi biasa. Perlahan, bayi itu membuka matanya, menatap langsung ke arah Rizky. Mata itu berbeda, bukan mata bayi yang baru lahir, tetapi sepasang mata yang tajam dan penuh makna. "Ini tidak mungkin," bisik Dokter Hasan dengan suara bergetar. Rizky merasakan tubuhnya lemas, tapi ia tahu satu hal, anak ini bukan anak biasa. Sementara itu, di luar klinik, warga desa masih berkumpul, menatap langit yang semakin gelap. Awan berputar seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Angin bertiup kencang, membawa suara lirih yang aneh, seolah ada sesuatu yang berbisik di udara. "Apa yang sedang terjadi?" seru seorang warga dengan panik. Di kejauhan, petir menyambar tanpa henti, menerangi langit yang seharusnya sudah gelap. Warga mulai berlarian ke dalam rumah, ketakutan dengan fenomena yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa semuanya bermula dari kelahiran bayi yang ada di dalam klinik itu. Di dalam klinik, Bu Marni terbaring lemah, tubuhnya berkeringat dingin. "Rizky," panggilnya dengan suara nyaris tak terdengar. Rizky segera mendekat, menggenggam tangan istrinya yang semakin dingin. "Ibu, bertahanlah." Suaranya bergetar. Bu Marni tersenyum lemah. Tatapannya tidak lagi seperti seorang wanita yang berusia ratusan tahun. "Aku sudah memenuhi takdirku," bisiknya pelan. Matanya perlahan mulai tertutup. Napasnya semakin melemah. Rizky menatapnya dengan perasaan campur aduk, takut, sedih, dan penuh kebingungan. Apakah ini akhirnya? Apakah ini tujuan terakhir dari hidup Bu Marni? Malam semakin larut, tetapi langit masih terlihat mengerikan. Petir terus menyambar, angin semakin kuat, dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Beberapa warga desa mulai berbisik dengan ketakutan. "Ini pertanda buruk. Kita harus segera melakukan sesuatu. Apakah ini hukuman dari Allah? Atau ada sesuatu yang telah lahir di desa ini yang tidak seharusnya lahir?" Di dalam klinik, bayi itu masih diam, tidak menangis lagi. Seolah ia mengerti bahwa dunia sedang memperhatikannya. Rizky duduk di sudut ruangan, kepalanya tertunduk, pikirannya masih belum bisa menerima semuanya. Bu Marni sudah tiada. Bayi itu masih menjadi misteri. Kenapa semua ini terjadi? Gumamnya pelan. Dokter Hasan masih berdiri di samping meja operasi. Wajahnya terlihat pucat. "Rizky," panggilnya pelan. Rizky menoleh. Matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Kita harus mencari tahu, siapa sebenarnya bayi ini?" Rizky teringat sesuatu. Kitab kuno yang pernah ditunjukkan Bu Marni. "Aku harus kembali ke rumah dan membaca kitab itu."
pikirnya. Dengan cepat, ia membawa bayi itu dalam pelukannya dan bergegas kembali ke rumah besar Bu Marni. Namun, saat ia melangkah ke dalam, cahaya aneh muncul dari ruangan tempat kitab itu disimpan. Rizky berjalan pelan. Jantungnya berdetak kencang. Di dalam ruangan, kitab itu terbuka dengan sendirinya. Halaman-halamannya bergetar seperti diterpa angin yang tak terlihat. Ada sesuatu yang ingin menunjukkan kebenaran kepada Rizky. Dengan tangan bergetar, Rizky mengambil kitab itu dan membukanya pada halaman terakhir. Tulisan di dalamnya masih jelas, meski terasa tua dan penuh rahasia. Anak yang lahir dari rahim wanita terpilih akan membawa perubahan besar bagi dunia. Ia akan menjadi tanda bahwa masa depan yang telah ditentukan akan segera tiba. Rizky menelan ludah, perasaannya semakin kacau. Apa maksud semua ini? Siapa sebenarnya bayi ini? Ia belum menyadari bahwa jawabannya ada di dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, bayi dalam pelukan Rizky bergerak. Ia membuka matanya dan menatap langsung ke arah kitab kuno itu. Halaman kitab mulai terbakar perlahan, seolah merespons kehadiran bayi tersebut. Rizky tersentak mundur, menatap bayi itu dengan perasaan takut dan penasaran. Apa yang baru saja terjadi? Gumamnya. Bayi itu hanya diam, tetapi tatapan matanya seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia bukan bayi biasa, dan Rizky mulai menyadari hal itu. Rizky terduduk di lantai, pikirannya semakin kacau. Bayi ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Jika ia membiarkannya tumbuh, akankah bayi ini menjadi ancaman bagi dunia? Atau sebaliknya, ia adalah anugerah yang akan mengubah segalanya menjadi lebih baik? Ia menatap bayi itu, hatinya penuh kebimbangan. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya dengan suara lirih. Ia harus memilih, dan pilihannya akan menentukan masa depan dunia. Malam itu, Rizky duduk di dekat jendela, menatap langit yang perlahan mulai kembali normal. Petir telah reda, angin sudah berhenti, dan suasana desa mulai tenang kembali. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menggenggam bayi itu dengan erat, berbisik lembut. Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Rizky masih memandangi bayi dalam pelukannya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus takut atau justru melindungi anak ini. Saat ia hendak berdiri, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Namun, bukan suara tangisan, melainkan sebuah kalimat yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang bayi baru lahir. Sudah waktunya. Rizky tersentak. Tubuhnya langsung membeku di tempat. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Suaranya bergetar, tapi bayi itu hanya menatapnya dengan mata yang tenang, seolah mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Rizky menatap bayi itu dengan napas tersengal. Apa maksudmu? Waktunya untuk apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Bayi itu menutup matanya sesaat, lalu membukanya kembali dengan tatapan yang lebih dalam. Semua sudah tertulis. Aku hanya bagian dari perjalanan ini. Rizky mulai merasa lemas. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara? Apa benar bayi ini bukan manusia biasa? Ia menatap langit yang kini kembali normal, tetapi hatinya tahu bahwa sesuatu masih belum selesai. Rizky merasa kepalanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ia duduk, mencoba mencerna semuanya dengan hati-hati. Apakah bayi ini akan membawa berkah atau bencana? Jika ia memilih untuk merawatnya, maka ia harus menerima segala konsekuensinya. Jika ia meninggalkannya, maka ia akan menolak takdir yang mungkin telah ditentukan oleh Allah. Ia menarik napas panjang dan menggenggam bayi itu lebih erat. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Bisiknya pelan. Aku akan menjagamu, apapun yang terjadi. Dan dengan kata-kata itu, Rizky telah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rizky mengingat sebuah hadis yang pernah ia dengar ketika masih kecil.
Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan ditetapkan untukmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hatinya mulai lebih tenang. Ia sadar bahwa setiap kejadian yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua telah tertulis. Kini ia hanya harus berserah dan menjalankan amanah ini dengan hati yang ikhlas. Hari-hari berlalu, dan bayi itu tumbuh lebih cepat dari yang Rizky bayangkan. Dalam waktu singkat, ia sudah bisa berbicara dengan lancar. Namun, ia tidak pernah menangis, tidak pernah merasa takut, tidak pernah menunjukkan emosi seperti bayi lain. Rizky mulai bertanya-tanya, apakah bayi ini benar-benar manusia biasa? Tapi ia tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Karena di hatinya, ia percaya bahwa setiap anak yang lahir ke dunia membawa tujuan tertentu. Rizky sering bermimpi tentang Bu Marni, seolah ia masih ingin mengatakan sesuatu. Hingga suatu malam, dalam tidurnya, ia melihat Bu Marni tersenyum kepadanya. Terima kasih, Nak, kau telah menjalankan amanah ini dengan baik. Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya pergi untuk menjalankan bagian lain dari takdir ini. Saat Rizky hendak bertanya lebih lanjut, sosok Bu Marni menghilang dalam cahaya putih yang lembut. Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Kini ia tahu bahwa Bu Marni benar-benar telah pergi. Tetapi warisannya masih ada dalam diri anak itu. Rizky menatap bayi itu yang kini sudah mulai berjalan. Di dalam dirinya, ia merasa bahwa anak ini akan membawa perubahan besar. Apakah perubahan itu akan menjadi sesuatu yang baik atau buruk? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, lebih menakjubkan. Dalam hidup, ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tapi satu hal yang pasti, takdir Allah selalu berjalan sesuai kehendaknya. Apa yang terlihat mustahil bisa menjadi kenyataan. Apa yang dianggap sebagai kutukan bisa menjadi berkah tersembunyi. Dan setiap kejadian dalam hidup pasti membawa pelajaran bagi yang mau berpikir. Rizky tidak lagi mempertanyakan mengapa semua ini terjadi. Ia hanya tahu bahwa ia telah diberikan amanah, dan ia akan menjaganya sampai akhir. Karena ia percaya pada satu hal. Setiap kejadian dalam hidup pasti memiliki makna yang lebih dalam. Bahkan jika kita belum bisa melihatnya sekarang.